Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan lahir dan batin, serta diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas dan diberi kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan aktivitas pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrar Budi Cahya, Sarjana Administrasi Negara, Magister Sains, yang merupakan salah satu dosen PNS TPK atau yang dipekerjakan pada Prodi Administrasi Negara di STIA YPPT Prihatin Tasikmalaya dengan NIDEN 0028106506. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Adapun salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan SANRI dengan bobot 3 SKS dan diajarkan pada semester 3, serta mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia ini merupakan mata kuliah yang wajib pada program studi administrasi negara di STIA YPPT Prihatin Tasikmalaya. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Instruction, and Assessment. Delivery adalah teknik penyampaian materi pembelajaran yang saya lakukan dengan pertama ceramah, yaitu menggunakan PowerPoint, itu menjelaskan dan menerangkan, menguraikan materi yang ada di PowerPoint. Dan yang kedua adalah metode diskusi, yaitu saya memberi kesempatan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bertanya jika ada materi kuliah yang kurang jelas dan kurang dapat dipahami pada waktu saya sedang menyampaikan materi kuliah atau setelah penyampaian materi kuliah selesai. Yang selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran instruction, yaitu di mana dalam pendekatan pembelajaran ini saya memberikan moto bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa diberikan seluruhnya, tapi bisa dipelajari seluruhnya. Itu dengan cara untuk menambah lebih paham, mengerti, menguasai mata kuliah mahasiswa, mahasiswi. Saya beri tugas kelompok maupun tugas individu dengan tema yang sedang hangat atau ramai menjadi perbincangan publik pada ruang lingkup mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dalam bentuk makalah untuk didiskusikan. Sedangkan untuk tugas mandiri atau individu, setiap mahasiswa-mahasiswi merangkum subtema dari makalah tugas kelompok yang telah dibuat untuk dijadikan bahan diskusi. Yang kedua adalah melakukan penilaian, presentasi maupun penilaian pada setiap anggota kelompok yang memberikan jawaban pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa yang bertanya. Yang ketiga, saya melakukan yaitu mencatat setiap pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswi yang bertanya, agar ketika jawaban kelompok kurang puas, saya memberikan tambahan jawabannya agar lebih memahami. Yang keempat, yaitu saya mengumpulkan tugas individu bersamaan dengan tugas kelompok, serta saya langsung menilai hasil dari tugas kelompok dan individu tersebut pada makalah masing-masing kelompok. Untuk pendekatan pembelajaran yang terakhir, yaitu asesmen, yaitu dalam metode pembelajaran ketiga ini saya lakukan pada awal perkuliahan atau pertemuan pertama, yaitu yang pertama perkenalan pada mahasiswa agar terjadi silaturahmi dan keakraban hingga tercipta suasana kelas yang kondusif, bebas, terbuka, dan termotivasi pada diri mahasiswa, sehingga dapat berperan aktif dalam perkuliahan. Yang kedua itu membahas kontrak perkuliahan, artinya membuat kesepakatan bersama antara dosen dan mahasiswa-mahasiswi terkait proses pembelajaran di kelas agar berjalan dengan baik, termasuk topik pembelajaran dan tugas yang diberikan, agar peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi ini mendapatkan gambaran untuk perkuliahan satu semester ke depan. Pada tiap pertemuan perkuliahan pertama, yaitu saya menguraikan setiap mata kuliah yang akan saya ajarkan secara lebih rinci yang terangkum di dalam
rencana pembelajaran semester atau RPS. Salah satunya yaitu mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Tentang capaian pembelajaran lulusan Prodi atau CPL Prodi ada 3 capaian. Pertama adalah menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integritas di bidangnya masing-masing. Yang selanjutnya adalah menunjukkan pengetahuan administrasi publik sebagai bagian dari ilmu sosial dan konteks pembangunan Indonesia. Yang ketiga adalah menunjukkan pemahaman tentang elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik untuk mendukung kegiatan dalam kebijakan publik dan manajemen publik. Tentang capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia yang terbagi menjadi 7 capaian di sini, yaitu pertama adalah mahasiswa dapat memahami tentang pendekatan teori sistem dan hubungan antar berbagai subsistem administrasi negara Republik Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang lingkungan strategi, baik internal maupun eksternal sistem administrasi negara Republik Indonesia. Yang ketiga, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang konsep negara, syarat negara, dan jenis bentuk negara dan pemerintahannya. Yang keempat, yaitu mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang konsep kedaulatan negara dan penerapannya di Indonesia. Yang kelima itu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara. Keenam, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang kebijakan desentralisasi dan sistem pemerintahan daerah. 7, yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang berbagai isu mutakhir mengenai administrasi dan manajemen pemerintahan. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu tentang materi pembelajaran mata kuliah sandri, yaitu dalam pembelajaran pada mata kuliah Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia atau sandri yang saya sampaikan yaitu terdapat 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah yaitu pada pertemuan pertama saya melakukan perkenalan, menjelaskan dan menerangkan peraturan akademik tentang komponen penilaian beserta bobot penilaiannya, serta menerangkan dan menjelaskan rencana perkuliahan semester atau RPS. Pertemuan kedua yaitu saya menjelaskan materi tentang hubungan antara berbagai subsistem administrasi negara. Pertemuan ketiga yaitu menjelaskan materi tentang lingkungan strategi baik internal maupun eksternal sistem administrasi negara Republik Indonesia. Pertemuan keempat yaitu menjelaskan materi tentang konsep negara dan syarat terbentuknya suatu negara. Pertemuan kelima menjelaskan materi tentang jenis dan bentuk negara serta sistem pemerintahan yaitu presidensial dan parlementer. Keenam, pertemuan keenam menjelaskan materi tentang konsep dan teori-teori kedaulatan negara dan penerapannya. Pertemuan ketujuh menjelaskan materi tentang konsep kedaulatan rakyat dan penerapannya di Indonesia. Sedangkan untuk pertemuan 8 ini UTS. Dilanjut dengan pertemuan 9 yaitu menjelaskan materi tentang konsep kekuasaan dan kelembagaan negara serta hubungan antar lembaga negara. 10 yaitu pertemuan 10 menjelaskan materi tentang kebijakan model sentralisasi dan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan ke-11 menjelaskan materi tentang sistem kelembagaan pemerintahan daerah Indonesia. Ke-12, pertemuan ke-12 menjelaskan yaitu materi tentang sistem administrasi pemerintahan desa dan penerapannya yaitu isu mutakhir mengenai informasi kelembagaan birokrasi pemerintah. Pertemuan 13 menjelaskan materi tentang isu mutakhir mengenai reformasi kelembagaan birokrasi pemerintah. Pertemuan ke-14 menjelaskan materi tentang isu mutakhir mengenai reformasi kebijakan pelayanan publik. Pertemuan ke-15 yaitu menjelaskan materi tentang isu mutakhir mengenai reformasi kepegawaian dan penerapan sistem merit. Dan sehingga pertemuan 16 ini diakhiri dengan ujian akhir semester. Selanjutnya yaitu tentang poin keempat yaitu sistem penilaian. Di awal pertemuan atau di minggu pertama perkuliahan saya menyampaikan penjelasan tentang sistem penilaian dan bobot penilaiannya. Tujuannya agar mahasiswa-mahasiswi dapat mengetahui lebih awal tentang komponen dan bobot penilaian
Adapun komponen dan bobot penilaian yang diberikan pada setiap mata kuliah sudah menggunakan sistem atau aplikasi online, yaitu sistem akademik yang disingkat SIAKAD. Dan sistem ini dapat dibuka dan dilihat kapanpun oleh mahasiswa STIA YPPT Prihatin Tasikmalaya melalui handphone. Untuk nilai tugas mandiri atau individu dan nilai tugas kelompok, nilai UTS dan nilai UAS dan nilai kehadiran diinput nilai utuhnya oleh dosen yaitu pengampu mata kuliah. Nilai-nilai yang utuh diinput dari komponen tersebut secara otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu dan diberi kekuatan sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk beraktivitas pada hari ini dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Ya, Mas kita semua di sini saya akan memberikan materi kelima yaitu untuk negara dan sistem pemerintah. Sebelumnya saya akan mengingatkan Anda di sini yaitu pertemuan yang kemarin, pertemuan keempat itu mengenai apa? Negara. Oke, kalau negara berarti Anda sudah belajar, tetapi ada salah-salah negara atau negara. Apa itu negara? Siapa yang tahu? Wilayah yang tetap, kemudian masyarakat atau orang yang menempati, kemudian ada pemerintahan yang merdeka dan juga diakui oleh negara lain atas kedaulatan. Ya, terima kasih. Ini negara salah satu sebuah negara adalah adanya wilayah. Kenapa? Bukan manusia, gitu kan? Karena Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT menciptakan bumi dan langit sebelum manusia diciptakan. Kembali lagi ke Pancasila. Kenapa ada persatuan? Ada manusia. Ya kan? Yang kedua itu adalah manusia. Nah, di sini contohnya ya. Contohnya adalah di sini adalah kemanusiaan, maka yang disebut manusia. Kenapa manusia di sini untuk bersatu atau persatuan Indonesia, maka membentuk pemerintahan seperti itu ya. Jadi manusia di sini yaitu berkumpul. Setelah itu baru pemerintahan di sini, pemerintahan. Setelah pemerintahan, nah nggak mungkin kalau yang itu berdiri satu negara karena di dunia berarti banyak negara, maka harus diakui oleh negara lain. Ya, contohnya Indonesia harus diakui oleh negara lain. Kita kembali lagi, itu adalah syarat negara. Di sini adalah organisasi manusia. Organisasi manusia maupun kumpulan individu yang mendapatkan kekuasaan dari masyarakat di bawah sebuah pemerintahan yang sama, mendiami wilayah dan dapat melaksanakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya, yang dimana dapat menetapkannya tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Ya, terima kasih. Sekarang pengertian negara. Dari pendapat aku gitu ya, arti yang menurut aku dari arti negara yaitu adanya pergaulan hidup. Yang pertama kan tadi yang pertama adanya wilayah dan juga adanya sekelompok manusia gitu ya. Yang dimana kita tahu sendiri bahwa seorang manusia ataupun individu pastinya membutuhkan orang lain ataupun adanya sebuah kerjasama yang dimana hubungan sosiologis itu pasti terjadi di dalam suatu negara. Jadi harusnya ada pergaulan hidup di semua negara. Terima kasih. Selanjutnya tadi sudah saya jelaskan di sini adalah syarat negara. Bisa diulangi lagi oleh siapa? Ya. Syarat negara itu ada 4. Yang pertama wilayah. Wilayah itu mempresentasikan ruang fisik di mana negara beroperasi dan di mana rakyatnya bertempat tinggal. Yang kedua itu masyarakatnya atau rakyatnya merupakan elemen pembentuk negara yang terpisahkan. Mereka adalah membawa kedaulatan dan identitas negara. Yang ketiganya itu pemerintahan. Pemerintahan merupakan institusi yang mengatur dan mengelola negara. Yang keempatnya pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain merupakan syarat penting bagi eksistensi negara di kancah internasional. Oke, terima kasih. Sini syarat negara adalah tadi saya sudah jelaskan wilayah, ada masyarakat, pemerintahan.
dan pengakuan dari negara lain. Kita cara berpikir filsafat kita harus cerdas, yaitu yang dibaca, yang didengar, dan yang dilihat oleh kita. Itu kenapa wilayah dulu tadi sudah saya jelaskan, karena Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi sebelum diciptakan manusia itu. Jadi nggak mungkin kalau Allah menciptakan manusia dulu, ini manusia di mana? Ya, seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Selanjutnya adalah saya minta fungsi negara. Ya, fungsi negara. Yang pertama kan ada yang melaksanakan penertiban. Dimana kenapa melaksanakan penertiban? Karena suatu negara itu adanya beragam keinginan, corak juga, dan serta budayanya masing-masing gitu. Yang keduanya ada untuk mengusahakan kesejahteraan kemakmuran masyarakat, di mana yang masyarakat itu harus merasakan kehidupan bersama. Terima kasih. Yang selanjutnya, siapa fungsi negara yang bisa? Ya. Ini berdasarkan yang ketiga ya, ada pertahanan karena memiliki wilayah dan batas ancaman dari luar dan dalam. Jadi adanya pertahanan. Untuk apa adanya pertahanan? Karena untuk kekuatan sebuah negara di negara tersebut. Karena pasti kehidupan ini ada ancaman, baik itu ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Nah, ini fungsinya seperti itu. Jadi pertahanan ini adalah untuk mempertahankan negara tersebut mempunyai wilayah, jangan sampai wilayahnya diambil seperti Palestina seperti itu, dengan Israel pertahanannya tidak kuat seperti itu. Terus ini adalah mengusahakan kesejahteraan. Otomatis negara adalah yaitu mengusahakan karena risiko negara, berarti negara tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, seperti itu. Dan kita lanjut dengan materi berikutnya, itu materi ke-5 kita ya, yaitu dalam di sini kita akan membahas bentuk negara dan pemerintahannya dan sistem pemerintahan ya. Bentuk negara dan sistem pemerintahan di sini yaitu bentuk negara merupakan yaitu suatu organisasi ya atau susunan secara keseluruhan mengenai struktur ya, mengenai struktur dari sebuah negara dengan batas peninjauan secara sosiologis dan biologis. Sosiologis di sini hubungan manusia dengan manusianya, dan diatur oleh hukum yaitu biologis. Bentuk negara yaitu dari suatu negara akan membahas tentang dasar negara. Jadi tidak ada negara ini yang tidak mempunyai dasar negara, atau di sini adalah Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar negara. Kenapa disebut dasar negara? Yaitu sebagai dasar berdirinya negara tersebut. Akhirnya diuraikan jadi adanya Undang-Undang Dasar 1945 dari penjabaran Pancasila tersebut diuraikan seperti itu ya maksudnya. Jadi tata tertib dan negara itu sesuai dengan kedudukan dan kekuasaan yang dianut oleh negara tersebut. Batas peninjauan di sini secara sosiologis merupakan suatu bentuk negara yang tanpa melihat bagaimana keseluruhan isinya. Sedangkan untuk biologis ini adalah bentuk negara yang melihat dari struktur dan isinya seperti itu. Jadi diatur semua kehidupan. Ada 3 bentuk negara utama, yaitu negara kesatuan, yaitu yang memiliki satu pemerintahan pusat yang berkuasa atas seluruh wilayah negara. Yang kedua adalah negara serikat, di mana negara serikat negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang memiliki pemerintahan sendiri-sendiri. Artinya contohnya adalah Amerika ya, di sini terpusatkan di Amerika, tapi India dan sebagainya itu mempunyai negara masing-masing, tapi berpusat kepada Amerika seperti itu. Setelah itu baru kita lanjut dengan negara konfederasi. Negara konfederasi adalah persatuan dari beberapa negara yang berdaulat dan bekerja sama untuk tujuan tertentu. Nah, ini bentuk negara. Sistem pemerintahan di sini ya, yaitu cara suatu negara diatur dan dipimpin. Jadi pemerintahan itu mengatur dan siapa yang memimpinnya itu yang berkuasa. Di sini ada beberapa jenis sistem pemerintahan,
yaitu sistem pemerintah presidensial di sini, yaitu sistem pemerintahan di mana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, yang selanjutnya adalah di sini sistem parlementer. Artinya sistem parlementer adalah sistem pemerintahan di mana perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Berarti raja itu sebagai apa? Saya minta jawaban. Raja sebagai apa kalau itu? Kalau perdana menteri ini sebagai kepala pemerintah. Masih ingat? Ada? Ada? Nggak ada. Jadi raja ini adalah sebagai kepala negaranya, lambang negara. Kita republik di sini negara kesatuan, republik artinya presiden itu mempunyai dua fungsi, sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Ya, seperti itu. Kita lanjut, di sini adalah monarki, yaitu sistem monarki di sini adalah sistem pemerintahan di mana kepala negara adalah seorang raja atau ratu yang biasanya mewarisi tahta. Jadi di sini monarki adalah yaitu pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Jadi tidak ada pemilihan sebenarnya, tapi diturunkan tahta atau kekuasaannya ke turunannya seperti itu. Seperti di mana contohnya? Inggris, Malaysia, bukan, ya. Terus di mana lagi? Ada nggak? Inggris, Brunei, Arab, Singapura, enggak, presiden, itu ya. Jadi Arab, ya, Inggris itu kan kerajaan seperti ini. Jadi menurunkan. Selanjutnya adalah sistem otoriter di sini. Sistem otoriter adalah sistem pemerintahan di mana semua kekuasaan terpusat pada satu orang atau sekelompok kecil orang. Jadi otoriter di sini adalah kepentingan untuk kelompok atau individu. Ini otoriter, pemerintah. Nah, ini sistem pemerintah. Kita lanjut dengan yaitu sistem pemerintah negara digambarkan adanya lembaga-lembaga yang bekerja dan berjalan saling berhubungan satu sama lain menuju tercapainya tujuan-tujuan penyelenggaraan negara. Bentuk pemerintahan di sini yaitu ada 3. Satu, bentuk pemerintahan di mana ada hubungan yang erat antara eksekutif dengan parlemen. Ini parlemen ya. Eksekutif adalah eksekusi, yaitu yang menjalankan implementasikan dibantu oleh apa? Menteri. Parlemen adalah yaitu anggota DPR. Seperti itu kan? Ya, kita lanjut. Bentuk pemerintahan di mana ada pemisahan yang tegas antara badan legislatif. Nah, kita ingat, Anda sudah belajar ya sebelumnya di sini legislatif dan eksekutif dan juga dengan badan yudikatif. Apa itu legislatif? Lembaga legislatif pembuat, pengesah undang-undang, bukan membuat saja tapi mengesahkan. Kenapa mengesahkan? Di sini ada dari eksekutif membuat PP, peraturan pemerintah kan itu dari ini disahkan oleh atas persetujuan oleh legislatif. Sedangkan untuk yudikatifnya apa? Sebagai apa? Yang mengawasi siapa? Jalannya pemerintahan dari eksekutif. Ya, seperti itu. Yang ketiga di sini bentuk pemerintahan yaitu dengan pengawasan langsung oleh rakyat terhadap badan legislatif atau Swiss di sini. Artinya legislatif yaitu dengan sekarang kita adalah demokrasi terbuka, bukan tertutup lagi. Ini berlaku. Jadi langsung, ya. Artinya rakyat memilih langsung. Kalau dulu sebelum reformasi itu adalah tertutup, ya. Artinya ditentukan oleh MPR atau ketua partai, ya siapa-siapa ada. Sedangkan dalam sistem pemerintahan negara monarki, lembaga itu bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip yang berbeda mengenai keinginan dari para rakyat tersebut. Jadi bisa ucapan adalah peraturan kalau monarki, banyak hukum-hukum padahal nggak ada peraturan seperti itu. Sistem pemerintahan suatu negara berbeda dengan sistem pemerintahan yang lain yang dijalankan, tapi terdapat unsur beberapa persamaan
pemerintahan, misalkan negara memiliki sistem pemerintahan yang sama. Untuk negara zaman kuno di sini berikut merupakan beberapa bentuk negara berdasarkan zaman. Antara lain bentuk negara pada zaman kuno Yunani itu monarki, demokrasi, dan oligarki. Apa itu monarki di sini? Itu merupakan bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani. Monos, yang artinya yaitu satu. Sedangkan abjid di sini berarti memerintah. Jadi satu pemerintahan dari pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya adalah demokrasi. Itu bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani. Demos, yang berarti rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan dipegang oleh rakyat. Oligarki, bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani, oligai, itu beberapa sebab. Oleh sebab itu, pemerintahan dipegang oleh beberapa orang dalam suatu negara tersebut. Nah, sampai di negara kita yang dipegang oleh beberapa orang atau kelompok. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan di sini? Silakan. Tentang apa? Ya, ya, ya. Sebenarnya adanya sistem Swiss itu kalau misalkan lebih jelas Sistem apa? Sistem Swiss. Swiss, artinya tadi sistem Swiss ini adalah sistem demokrasi kan? Sama demokrasi artinya semua itu mempunyai hak untuk mengajukan pendapat, tapi nanti dicari yang terbaik. Ya, kan di sana demokrasi atau Swiss. Ya, 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 ya. Kalau di negara yang oligarki itu cara pengambilan keputusannya seperti apa? Sama di dua Ya, artinya perkelompok karena bahasa kelompok memiliki kepentingan masing-masing. Ya, ya. Oke, ada lagi? Sudah tidak ada? Cukup jelas, tuntas, sudah. Mudah-mudahan nanti ketika ujian Anda menjadi orang cerdas, tidak lagi pintar. Tahu Anda pintar, cerdas, cerdik? Nah, ini adalah suatu moto saya, cerdas, pintar, cerdik. Ya, artinya pintar itu ketika kita kuliah di sini itu pikiran bermuter di bawah mana yang dimaksud dengan dosen, oleh dosen apa yang kita tahu kita tanyakan. Itu pintar. Ketika sudah jelas, nanti ketika ujian harus cerdas. Karena sudah jelas dan tuntas. Cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu adalah cermat dan dasar. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dengar menjadi sebuah kesimpulan, maka cerdas. Ya, ketika nanti Anda lulus, maka jadi orang cerdik. Cerdas seperti ini. Apa itu cerdas seperti ini? Yaitu artinya penerapan ilmu-ilmu yang telah didapat diterapkan di kehidupan masyarakat yang luas. Mungkin itu pertemuan saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah ucap kata. Sekian. Assalamualaikum.